Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Saya sebagai moderator Arianto Lagauring Atu dengan pemateri 1 dan 2. Saya Roma Deswita Devi Purba. Dan saya Intan Latifah. Baik, setelah memperkenalkan diri kami akan mempresentasikan makalah kami yang materi pertama akan dibawakan oleh pemateri 1. Sejak dulu, ilmu pengetahuan mempunyai posisi penting dalam aktivitas berpikir manusia. Istilah ilmu pengetahuan terdiri dari dua gabungan kata berbeda makna, ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi pengetahuan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya berbanding lurus dengan perkembangan pusat ilmu pengetahuan. Namun, dalam perkembangannya, timbul gejala deruminasi atau penurunan derajat manusia. Hal tersebut disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu suatu teori maupun materi, menjadi lebih bernilai ketimbang penggangsanya. Itulah sebabnya peran Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Artinya, kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain Pancasila sebagai intelektual, Bastian 221 atau Sofyan Effendi. Pancasila sebagai common denominator, Palwes atau Muladi. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengembang ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihat peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pengertian ilmu. Abbas Hamid Mirza dalam diktat yang berjudul Epistemologi menekankan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata science yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan salah satu istilah yang mempunyai perawai arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan dan hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata skill sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Ilmu sebagai hasil kegiatan seperti yang ditarakan oleh John Dewey bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia. Dengan sumber histori yang didokumentasikan secara baik, dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan profesional terpercaya dan mempraktikkan secara menguraikan. Ilmu bersifat tepat, metodis, akademis, logis, dan praktis. Kemudahan yang diberikan ilmu kepada manusia berupa pemahaman yang jelas dan melihat segala sesuatu secara jeli, membuat manusia merasa bahwa alat itu sendiri nyata, sungkar, dan pasti. Dan demikian dapatlah dikatakan secara singkat bahwa itulah hakikat ilmu. Demikian pembahasan tentang pengertian ilmu, terutama dari segi hasil atau produk yang sesungguhnya dari salah satu syarat ilmiah harus memiliki metode ilmu yang juga merupakan satu proses, bahkan merupakan satu proses yang terus-menerus akan berkembang. Yang B, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan filsafat bagi kehidupan bangsa sekaligus sebagai landasan negara Indonesia yang telah hadir serta mengalami perkembangan sejak dulu. Namun baru ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara pada 11 Agustus 1945 pada Deklarasi Kemerdekaan. Pancasila dalam kehidupan bernegara dijabarkan dalam beragam peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan ideologi negara yang diwarisi dari pendiri negara. Pancasila hadir sebagai ideologi di tengah beragam konflik sebab Pancasila
individualisme maupun kolektivisme. Selain itu, Pancasila juga tidak terobsesi dengan teokrasi atau sekularisme dan tidak dihadirkan sebagai konsep ilmiah, rasional, serta kritis yang mengarah pada perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran rakyat Indonesia. Pancasila terbentuk dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti acuan pada kombinasi landasan perilaku atau kode etik yang penting dan baik. Maka dengan begitu, Pancasila merupakan lima dasar yang memuat mengenai pedoman atau kaidah mengenai sikap serta sifat. Pentingnya Pancasila berperan menjadi ideologi negara, yaitu sebagai pengarah moral dalam berbangsa serta bernegara untuk dapat mengatasi ancaman modern. Selain itu, Pancasila berperan sebagai dasar bagi bermacam bidang kehidupan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu dengan perkembangan aspek sosial dan perubahan zaman. Pancasila juga dibentuk untuk menjawab terkait isu-isu kontemporer yang terus mengalami perkembangan hingga kini. Pancasila harus direalisasikan dalam pembangunan nasional baik pada politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, serta sebagai dengan demikian Pancasila akan terus ada ekstensi setiap perkembangan zaman. Kedudukan pada Pancasila menjadi ideologi dan landasan negara selalu terjadi naik turun dalam pemahaman maupun pelaksanaannya. Pancasila berdasarkan pada pendekatan ontologisnya, yakni nilai Pancasila mencakup sifat intrinsik dan ekstrinsik. Pancasila bersifat intrinsik memiliki arti bahwa nilai Pancasila berbentuk filsafati, seluruh nilai landasan sistematis secara rasional. Sedangkan Pancasila bersifat ekstrinsik, yakni berupa pandangan hidup, namun terdapat sistem nilai yang dipercayai kebenarannya dalam ajaran yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia. Sistem Pancasila. 1. Kedudukan Pancasila sebagai sistem ilmiah. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek materi, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksana Pancasila dalam praktek keberagaman secara resmi. Dengan menganalisis objek tersebut, diambillah satu sinetis untuk dapat merumuskan secara umum sehingga dapat dipakai sebagai pedoman. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kedudukan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, secara sejelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara sila satu dengan sila yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kebulatan yang utuh sebagai dasar negara. Walaupun Pancasila terdiri atas 5 sila, tetapi sebagai satu kesatuan tetap mengabdi pada tujuan yang satu, yakni kelima sila sebagai dasar negara dipakai untuk landasan mewujudkan masyarakat adil, makmur, material, spiritual yang berdasarkan Pancasila. Akhirnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku. Ruang dan waktu sebenarnya hakikat keberadaan rumus Pancasila adalah bersifat universal, yaitu unsur Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, dan universal. 2. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sekarang akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren, metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, sistem filsafat itu merupakan satu bagian konsepsional yang bersifat rasional, yang mempunyai ciri bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konstitusional. Konsep ini merupakan hasil generasial seperti abstraktif dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia.
Beban Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagian fungsional dalam sistem filsafat Pancasila ini juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dalamnya telah tersusun dengan pola yang mewadai semua persoalan kehidupan dan kemampuan dinamik masyarakat. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai objek menyeluruh, mencakup sama permasalahan hidup manusia, yakni masalah hidup menghadapi diri sendiri, masalah hidup menghadapi semua manusia, dan masalah hidup menghadapi Tuhan. Metode dalam sistem filsafat mendasar diyakini mendalam sampai ke inti mula dari permasalahan sehingga merupakan hal yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan atas dasar inti mutlak tata kehidupan manusia dalam rangka menghadapi diri sendiri, menghadapi sesama manusia, dan menghadapi Tuhan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif, yakni merupakan hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran atas sesuatu hal. Sistem filsafat Pancasila pada permulaannya merupakan hasil pemikiran dan para tokoh keberagaman yang merupakan satu pola dasar sebagai titik awal yang kemudian dibuktikan kebenarannya. Jelaslah bahwa sistem filsafat Pancasila bersifat koheren dalam hubungan antara bagian dan pernyataan, bersifat menyeluruh, meliputi semua tata kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, bersifat mendasar sebagai keinti mula tata kehidupan, bersifat spekulatif, merupakan peranggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya. Dari uraian di atas, jelas bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat, sehingga perlu digali dan berbagai kemungkinan sumbangan Pancasila bagi kemajuan dunia ilmiah dan kefilsafatan. Dan D. Implementasi ilmu dalam sila Pancasila. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan kesatuan yang sistemik haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, penimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Ketuhanan dalam rangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini. Pancasila harus didudukkan secara profesional bahwa ia bukan agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem kepribadian, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan harus disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian yang merupakan nilai-nilai manusiawi. Visi kemanusiaan yang adil dan beradab bisa menjadi panduan bagi proses peradaban yang memiliki kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, dan dalam pergaulan antara bangsa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan
rasa nasionalisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan rakyat banyak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Peranan Pancasila sebagai landasan perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK pada saat ini telah memaksa manusia untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dapat menyimbangi dirinya di masa kini. IPTEK merupakan salah satu buah keberhasilan suatu negara karena dapat menghasilkan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin. Perkembangan IPTEK yang selalu mengalami kemajuan di berbagai aspek, baik itu pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Perkembangan IPTEK pada masa kini semakin maju dan bisa menjadikan kehidupan manusia berubah secara drastis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdiri erat kaitannya dengan suatu ruang budaya yang dimana artinya ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang di bidang budaya. Perkembangan IPTEK menjadi relevan karena selalu bersinggungan dengan nilai-nilai budaya, agama, yang menjadikan adanya keterkaitan yang ini satu pihak membutuhkan sebagai semangat objektivitas, sedangkan di sisi lain IPTEK harus mengambil nilai-nilai kebudayaan dan agama dalam pengembangannya. IPTEK pada masa kini merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Adanya IPTEK membawa kemudahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pada melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya penggunaan IPTEK dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada realitanya IPTEK sering disalahgunakan sehingga memberikan banyak dampak negatif pada kehidupan manusia. Adanya kondisi yang dimiliki sudah seharusnya menjadikan suatu ideologi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan IPTEK, salah satunya menggunakan Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan IPTEK, memiliki tujuan dan memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai leluhur Pancasila. Berkembangnya IPTEK dapat memberikan pengaruh baik serta buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pengaruh positif yang dirasakan seperti hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi kemudahan kegiatan produksi karena dengan munculnya kemajuan pada IPTEK dapat menghasilkan beragam mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia. Selain itu juga untuk berkomunikasi serta memudahkan dalam proses pembelajaran. Adapun dampak negatif yang dirasakan diantaranya seperti maraknya kejahatan melalui internet, membuat ketergantungan secara malas, dan menuntut unsur kekerasan bahkan pornografi yang ada pada internet yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja. Pancasila adalah kesatuan dalam sila Pancasila yang berisi sumber nilai, kerangka berpikir, dan prinsip moral bagi pengembangan IPTEK. Selain itu, Pancasila juga suatu sistem etika diantaranya menurut Keelan dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimana mempertimbangkan pada aspek rasional yakni antara akal, rasa, serta kehendak. Dengan demikian, manusia dapat ditempatkan pada alam semesta tidak menjadi manusia yang berpusat, tetapi menjadi bagian sistematis pada alam yang diolah. 2. Sila kedua yaitu ketuhanan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjadi dasar mengenai moral bagi individu untuk perkembangan IPTEK. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama. 3. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dapat membawa pada dasar rasa sadar akan nasionalisme bangsa yang kaitkannya dengan IPTEK sehingga terjalin rasa terpelihara persaudaraan. Hal itu dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut ialah hal mendasar karena pada perkembangan IPTEK yang didasarkan pada kepentingan demokratis. Hal ini mengandung maksud bahwa warga negara memiliki kewajiban dalam pengembangan IPTEK dengan saling memberikan rasa hormat serta menghargai kebebasan individu lain dengan berperilaku. 5. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, IPTEK yang semakin maju
perlu untuk melindungi pada kesetaraan, keadilan pada keberlangsungan hidup manusia. Keberadaan Pancasila sebagai tumpuan atau landasan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif yang dihasilkan iptek dalam perkembangan iptek. Juga diperlukan adanya dukungan dari sikap serta perilaku masyarakat yang dapat menunjukkan nilai Pancasila pengembangan iptek. Sekian presentasi kami. Sekian materi yang telah dibacakan tadi bisa dirangkum menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, moral memiliki makna akhlak dan tingkah laku yang susila, sedangkan moralitas dimaknai dengan kesusilaan. Etika diartikan dengan tata susila atau suatu cabang filsafat yang membahas dan menyelidiki nilai-nilai dalam tindakan atau perilaku akhlak manusia. Ketiga istilah tersebut memberikan gambaran bahwa menjadi pembahasan adalah masalah aturan berperilaku manusia dalam kehidupannya. Standar kompetisi anak usia dini adalah standar kemampuan anak usia 0 hingga 6 tahun. Yang didasarkan pada perkembangan anak, standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek, yaitu A. Moral dan nilai-nilai agama, B. Sosial, emosi, dan kemandirian, C. Bahasa, dan D. Kognitif, E. Fisik motorik, dan F. Seni. Sekian presentasi kami. Saya ucapkan selamat pagi, sekian dan terima kasih.